Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Oke, kita langsung saja bagaimana kisahnya. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang soleh. Allah memberi mukjizat kepadanya sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti semua anak buahnya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang raja di balai. Semua jenis binatang, besar dan kecil, datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung hudhud ternyata tidak hadir. Sebenarnya burung hudhud ini adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman, yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hudhud ini, Nabi Sulaiman terlihat agak jengkel sambil bertanya, "Di manakah burung hudhud? Mengapa belum kelihatan?" Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru. Melihat hal ini, semua pasukan yang hadir tidak berani menjawab. Manakala Raja Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung hudhud datang. Tampaknya ia habis terbang jauh dan dengan kecepatan tinggi, hingga ia tersengal-sengal. "Wahai hudhud, tidakkah kau sadari kesalahanmu? Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan? Tapi kau datang terlambat." "Ampun wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama Kerajaan Sabah. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur. Namun sayang, mereka menyembah matahari," kata burung hudhud menceritakan pengalamannya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak serta-merta mempercayai kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hudhud, Nabi Sulaiman menuliskan surat dan meminta burung hudhud untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Sabah yang bernama Balqis. Karena untuk bisa sampai ke negeri Sabah, burung hudhud harus menerjang hembusan angin yang sangat kencang, maka burung hudhud meminta kepada Raja Sulaiman untuk membungkus surat itu dalam sampul emas yang tahan terhadap angin. Dan akhirnya terbanglah burung hudhud menuju negeri Sabah. Tibalah burung hudhud di negeri Sabah. Sesampainya di sana, diam-diam burung hudhud menjatuhkan surat itu tepat mengenai kepala sang ratu hingga membuatnya terbangun. Ia membuka sampul surat itu dan membacanya. Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat berbunyi, "Dengan nama Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml, 30-31. Itulah kalimat awal pembuka yang ditulis Sulaiman. Selanjutnya sang raja menambahkan untuk mengajak Ratu Balqis untuk masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengadakan pertemuan dengan para menterinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Sabah menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hudhud tanpa tertinggal sedikit pun, dan ia jadikan sebagai bahan laporan untuk Raja Sulaiman. Kembalilah burung hudhud ke Sulaiman. Melihat burung hudhud kelelahan akibat terbang dalam jarak jauh, Nabi Sulaiman pun menjulurkan tangannya sehingga burung hudhud bisa hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian berkata, "Hai hudhud, sampaikanlah laporanmu kepadaku." Kemudian burung hudhud menceritakan semuanya dari mulai sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua menterinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan surat Nabi Sulaiman tersebut. Sang ratu meminta saran yang terbaik dari para menterinya. Rupanya sang ratu merasa khawatir bila Sulaiman beserta bala tentaranya akan menyerang negeri Sabah. Untuk itu, Ratu Balqis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Akhirnya utusan dari negeri Sabah pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar uraian utusan itu, maka Raja Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang.
Utusan Ratu Balkis segera kembali ke negerinya dan langsung menemui ratunya. Sementara sang ratu terperanjat mendengarkan cerita tentang kerajaan Sulaiman dan utusannya. Diam-diam Ratu Balkis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Sulaiman, dalam hatinya ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu. Pada saat yang ditentukan, Ratu Balkis membawa laskarnya yang terpilih. Mereka berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balkis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpul para jin dengan maksud memberi tugas penting. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Tanya Nabi Sulaiman. Saya sanggup memindahkannya, sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk, jawab jin Ifrit. Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip, kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga singgasana Ratu Balkis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah atas kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepadanya. Beliau pun memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening. Dindingnya dari kayu cendana yang harum. Atapnya terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan sesegera mungkin sebelum Ratu Balkis datang. Tak lama kemudian, tibalah Ratu Balkis di kerajaan Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ratu Balkis hanya dikawal beberapa orang pembesar memasuki istana Raja Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum dan kepala bergeleng-geleng. Ratu Balkis dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku, gumam Balkis terkagum-kagum. Benarkah? Tanya Raja Sulaiman. Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku. Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang, Nabi Sulaiman menjelaskan. Ratu Balkis semakin heran dengan kemukjizatan Sulaiman. Akhirnya di saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pernyataan ini, Raja Sulaiman senak hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balkis berkeliling-keliling istana. Lagi-lagi Ratu dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis, baju panjangnya. Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air. Tetapi hanya lantai kaca, kata Sulaiman sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Saba dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan baik, karena seiman, seagama. Ratu Balkis mengharuskan rakyatnya memeluk agama Nabi Sulaiman alaihissalam, Islam. Akhirnya Ratu Balkis yang cantik itu pun diperistri oleh Nabi Sulaiman, dan kerajaan dijadikan satu. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.